Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Rizkia Dinda dengan NPM 20 14 15 10 10. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Erosi Tanah Akibat Operasi Pemanenan Hutan atau Soil Erosion Caused by Forest Harvesting Operation. Next. Bab 1 pendahuluan. Masalah yang akan dibahas yaitu operasi pemanenan hutan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya erosi tanah akibat operasi pemanenan hutan. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya erosi tanah akibat operasi pemanenan hutan dan analisis strategi pengendalian erosi tanah akibat operasi pemanenan hutan. Next. Erosi tanah adalah kejadian pengikisan lapisan tanah, umumnya terletak di permukaan lahan oleh biang erosi atau air hujan. Pemecahan tanah yang diikuti oleh pengangkutan bahan-bahan tanah terpecah dan pengendapannya. Purwowidodo 1999. Tahapan erosi. Yang pertama, tanah meliputi benturan butir-butir hujan dengan tanah, percikan tanah oleh butiran hujan ke segala arah. Yang kedua, penghancuran bongkahan tanah oleh butiran hujan, pemadatan tanah, penggenangan air di permukaan, pelimpasan air karena adanya penggenangan dan kemiringan lahan. Yang ketiga, hujan akan menimbulkan erosi jika intensitas cukup tinggi dan jatuhnya dalam waktu yang cukup lama. Ukuran-ukuran butir hujan juga sangat berperan dalam menentukan terjadinya erosi tanah karena energi kinetik merupakan penyebab utama penghancuran agregat-agregat tanah. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi erosi tanah meliputi hujan, angin, limpasan permukaan, jenis tanah, kemiringan lereng, penutupan tanah baik oleh vegetasi atau lainnya. Next. Bab 2, metode. Pengumpulan data dilakukan dengan metode yang pertama, pengukuran bererosi. Pada metode ini, pertama-tama dilakukan pengadukan air yang tererosi dalam bak penampung. Yang kedua, hal ini dilakukan dengan tujuan agar air yang masuk ke dalam bak penampung menjadi homogen dan memiliki konsentrasi yang sama. Yang ketiga, setelah itu, air sebanyak 600 ml yang telah diaduk pengovenan ke dalam botol untuk diketahui konsentrasi air tersebut, dilakukan proses pengovenan untuk mengetahui berat basah dan berat sampel. Yang keempat, besar erosi dapat diketahui jika konsentrasi air telah diketahui. Proses pengumpulan data ini dilakukan setiap minggu. Next. Metode menggunakan bak erosi. Bak erosi terdiri dari dua bagian. Pada gambar di samping, yang pertama dibuat dengan papan kayu yang ditutupi plastik agar lebih awet, memiliki panjang 22 meter, tinggi 25 cm, dan lebar 2 meter. Bak erosi ditempatkan di lokasi dengan kelerengan yang relatif homogen dan tidak memiliki lekukan kontur yang sulit. Pengendapan tanah sebelum masuk ke dalam bak penampung. Next. Bab 3, hasil dan pembahasan. Hasil dari studi literatur sebagai berikut. Yang pertama, laju erosi tanah dan faktor yang mempengaruhi berdasarkan data informasinya. Yang kedua, lapangan diperoleh bahwa jenis tanah di areal penelitian sebagian besar adalah topsoil merah kuning yang sangat rentan terhadap erosi. Next. Area hutan bekas tebangan pada blok RKT 2008 TPTI dan areal bekas TPN pada blok RKT 2007 TPTI memiliki laju erosi yang lebih besar dibandingkan areal yang lain. Kedua areal tersebut memiliki indeks bahaya erosi antara 1 sampai 4 yang dikategorikan sebagai tingkat bahaya erosi sedang. Areal hutan bekas tebangan di blok RKT 2008 TPTI memiliki laju erosi tanah yang tinggi, karena pada area tersebut baru selesai dilakukan kegiatan operasional pemanenan kayu dan pada area tersebut tidak segera dilakukan perlakuan. Next. Pembahasan. Erosi tanah merupakan suatu akibat dari hasil interaksi kerja antara faktor-faktor iklim, vegetasi, topografi, tanah, dan manusia. Faktor-faktor yang tidak dapat diubah antara lain iklim, tipe tanah, kecuraman, lereng.
Erosi tanah adalah kejadian pengikisan lapisan tanah oleh bidang erosi atau air hujan, melibatkan dua proses berurutan yang terpisah, yaitu pengangkutan bahan-bahan tanah terpecah dan pengendapannya. Purwowidodo 1999. Next. Strategi penanggulangan erosi tanah akibat kegiatan pemanenan hutan yang bisa dilakukan antara lain melakukan konservasi tanah sedini mungkin dengan pembuatan cross drain, mengurangi laju erosi di jalan sarat tersebut, terutama pada jalan sarat yang memiliki kelerengan cukup curam. Pembuatan cross drain di lapangan sebagian sudah dilakukan, namun masih memerlukan perbaikan sehingga dapat lebih efektif. Next. Kawasan lindung memiliki laju erosi tanah yang paling kecil dibandingkan area lain. Nilai erosi pada areal ini digunakan sebagai kontrol. Pada area ini tidak dilakukan kegiatan pemanenan hutan. Erosi tanah yang efektif untuk mengurangi laju erosi yang terjadi akibat kegiatan pemanenan hutan. Strategi penanggulangan erosi tanah dikembangkan melalui analisis yang dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya erosi tanah. Faktor-faktor tersebut antara lain, kegiatan pemanenan hutan tidak didasari dengan teknik pemanenan hutan yang benar dan ramah lingkungan. Next. Bisa dilihat di tabel ini. Next. Kesimpulan. Area hutan bekas tebangan pada blok RKT 2008 TPI dan areal bekas TPN pada blok RKT 2017 TPI memiliki tingkat bahaya erosi yang sedang. Area hutan bekas tebangan pada blok RKT 2007 TPI dan blok RKT 2007 TPI intensif memiliki tingkat bahaya erosi yang rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran erosi di areal hutan bekas tebangan akibat kegiatan pemanenan hutan antara lain kurangnya penerapan teknik pemanenan hutan yang benar, dan kurangnya tindakan konservasi tanah. Alternatif strategi penanggulangan erosi tanah yang mungkin diterapkan antara lain pembuatan cross drain dan penanaman cover crop di area bekas jalan sarat yang telah ditinggalkan dan penerapan teknik pemanenan hutan yang benar. Next. Daftar pustaka bisa dilihat sendiri. Next. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.